Ketika kita mengerjakan sebuah project, kita atau saya sebagai owner project atau leader itu harus bertanggung jawab kepada setiap orang yang sudah kita hire. Nah, buat teman-teman pemula, saya bantu hitungkan berapa besaran biaya operasional yang harus kita keluarkan saat kita mengerjakan project keluar kota. Di sini saya akan contohkan saya yang dari Sumedang akan projectkan ke Jakarta. Nah, di sini saya sudah hitungkan beberapa macam detail yang bisa teman-teman tiru ya. Untuk kekurangannya bisa kalian tambahkan sendiri. Nah, di sini juga akan banyak banget perbedaan tergantung teman-teman itu berapa banyak membawa orang dan berapa budget yang dikeluarkan untuk klien. Supaya hitung-hitungannya tidak minus, maka simak video ini sampai habis. Sesuai pengalaman saya sudah beberapa kali proyekan, di sini saya akan bantu simulasikan bagaimana apabila saya dapat proyek di luar kota. Ya, saya sekarang di Sumedang dan harus pergi ke Jakarta, misalkan seperti itu ya, karena saya sudah beberapa kali proyekan ke Jakarta. Dan ini adalah biaya-biaya yang harus teman-teman ketahui supaya nantinya tidak minus gitu ya. Nah, yang pertama itu ada kendaraan. Ini teman-teman ya, untuk kendaraannya harus diperhitungkan lagi apakah hanya pakai motor atau pakai mobil. Nah, biasanya saya pergi dari Sumedang ke Jakarta itu biasanya saya membawa orang 5 orang ya, termasuk supir. Nah, saya di sini pakainya mobil gitu ya. Dan untuk harga sewa mobil itu di sini untuk perharinya itu Rp350.000 dan sekelas Avanza kayak gitu-gitu kali ya. Dan itu harganya Rp350.000. Dan untuk BBM ya dari Sumedang ke Jakarta PP itu Rp400.000. Nah, untuk biaya tol PP ya itu Rp250.000. Dan untuk tol ini hanya opsional. Misalkan kalau teman-teman tidak buru-buru pakai jalan pintas saja. Tapi kalau misalkan jauh ya dan harus cepat sampai itu wajib pakai tol, dan untuk biaya tol ini dimasukkan ke anggaran. Nah, untuk operasional berikutnya yaitu supir. Kenapa supir dimasukkan ke biaya operasional? Karena biasanya mobil dan supir itu sudah jadi satu. Nah, di sini supir itu Rp300.000. Nah, sekarang meskipun klien di sana sudah memberi kita makan gitu ya, makan gratis di sana, tapi alangkah baiknya untuk uang makan atau uang jajan itu harus dialokasikan juga ya, karena kan kita perjalanan jauh dari Sumedang ke Jakarta itu makan waktunya sekitar 4-5 jam, dan itu kalau misalkan kita istirahat kita harus makan atau kita harus ngopi dan lain-lain gitu ya. Jadi saya di sini alokasikan dana untuk semua orang yang ada di mobil itu berlima, per orangnya itu 100.000. Jadi totalnya itu di 500.000. Dan untuk selanjutnya yaitu biaya tidak terduga. Misalkan takutnya kan banyak kempes ya kan, atau misalkan kita salah masuk tol, kita harus keluarkan biaya lebih dari uang tol yang sudah kita alokasikan gitu. Nah, di sini saya biasanya untuk biaya tidak terduga itu Rp300.000. Nah, untuk total biaya operasional dari Sumedang ke Jakarta satu hari ya itu adalah Rp2,1 juta. Nah, untuk dana berikutnya yaitu adalah jasa videografinya. Dan di sini jasa videografi itu adalah jasa ngetek video di lokasi dan editing ya. Nah, untuk editingnya sendiri ini kalian bisa tentuin juga harganya masing-masing ya, harganya masing-masing. Ini ada juga yang biasanya saya ada free revisi ya sampai di batas gitu, misalkan 5 kali atau 2 kali. Nah, ini ada juga yang unlimited gitu ya. Kalau unlimited berarti si klien tidak ada batasan revisi, tapi untuk biayanya akan bertambah gitu. Contoh aja ya, ini misalkan saya 5-8 juta gitu ya untuk jasa videografinya. Kita hitung yang di 5 juta aja ya biar gak terlalu mahal gitu ya. Nah, sekarang untuk hire freelancer. Di sini saya biasanya hire freelancer itu 2 ya. Untuk videografinya itu 2, videografernya 2. Lalu satu lagi untuk bantu-bantu. Bantu-bantu apa? Kita misalkan bawa tas, jadian bawa lampu atau alat-alat yang lain. Nah, itu ya. Nah, untuk freelancer di area saya itu biasanya saya kasih di 700.000 ya, tanpa dia bawa alat. Karena alat beda lagi untuk alokasi dananya ya gitu. Nah, untuk tukang bantu-bantu ini biasanya saya kasih 400.000. Jadi untuk freelancer 2 ya, 700 kali 2 berarti 1,4 juta. Nah, untuk tukang bantu-bantu itu di 400.000. Nah, terus saya ngapain dong? Nah, ini kalau misalkan saya di leader, saya hanya mengatur videografernya. Misalkan saya mau tag ini, jadi videografernya yang bekerja gitu. Kita sebagai leader biasanya saya nggak ikut merekam video gitu. Jadi tetap freelance yang kerja gitu. Nah, sekarang untuk sewa alat ya. Sewa alat di sini meskipun kita punya alat gitu ya, kita harus alokasikan dananya juga ya. Kenapa? Karena kan namanya alat kan bisa rusak ya kan, bisa kalau lensa berjamur. Nah, itu bisa
kita ambil dari sewa alat ini. Nah, untuk cara perhitungannya itu saya biasanya datang ke rentalan dulu dan tanyakan untuk harga kamera. Misalkan contoh, saya biasanya pakai A6400 dengan lensa Sigma 30 mili. Itu harga di rentalan itu 200.000 per hari. Nah, di sini saya bawa dua kamera, dua lensa. Berarti harganya jadi 400.000. Tambah gimbal dan tambah lampu dan lain-lain itu 100.000. Jadi totalnya untuk alat itu 600.000 rupiah. Nah, itu ya beberapa detail yang biasanya saya hitungkan. Nah, untuk kekurangannya silakan teman-teman tambahkan sendiri, atau misalkan ada yang terlalu tidak penting silakan coret. Detail ini buat teman-teman menjadi acuan supaya nantinya ketika teman-teman dapat project ya tidak salah hitung, karena kalau salah hitung akan minus atau bisa-bisa kita nombok dia. Nah, sekarang teman-teman tidak perlu khawatir lagi, silakan kalian tiru aja dan selamat mencoba.